Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita kembali bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya diwafatkan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kebaikannya semua kebaikan menjadi sempurna karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat afiat di badan, demikian juga usia panjang, dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa juga mengucapkan doa semoga adik-adik kita, anak-anak kita yang wafat di dalam kejadian di satu pesantren di satu tempat, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan syuhada, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena mereka sedang menuntut ilmu, dan yang kedua karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan asyuhada'u khamsatun, bahwa orang yang syahid itu ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang sakit karena terkena penyakit wabah. Kemudian al-mabtun, orang yang sakit terkena satu penyakit di perutnya. Kemudian wal-gharik, orang yang meninggal, maksudnya orang yang meninggal karena tenggelam. Kemudian wal-harik, demikian juga orang yang meninggal karena kejadian kebakaran. Dan sahibul hadam, orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Dan di dalam Islam ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah ainul qadar. Ainul qadar maksudnya adalah bahwa setiap muslim meyakini apapun yang terjadi tanpa pengecualian itu semuanya bisa terjadi dengan kehendak dan juga izin Allah Subhanahu wa taala, serta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ainul qadar, bahwa seorang melihat kejadian terutama hal-hal yang sifatnya musibah dengan ainun nazar. Ainul qadar itu yang pertama. Ainun nazar maksudnya adalah melihat kejadian dengan sebab akibat, untuk bisa dijadikan evaluasi, introspeksi, dan juga hal-hal yang sifatnya mitigasi ke depan supaya tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Maka kita doakan semoga yang wafat mereka mendapatkan ampunan, demikian juga pahala syahid, demikian juga mereka yang ditinggalkan bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram pada bab jual beli. Hadis yang selanjutnya adalah qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif, yakni penulis kitab ini al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa anhu, dan daripada wa anhu, dan daripada Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala, dia berkata, naha Rasulullah SAW an bai'il urban. Rasulullah SAW beliau mengharamkan jual beli al-urban. Rawahu Malikun qala balagani an Amr bin Shu'aib bih. Berkata Imam Malik bahawa hadis ini telah sampai kepadaku daripada jalur Amir bin Shu'aib. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang jual beli al-urban. Bisa dibaca al-urban, bisa juga dibaca al-arbun atau urbun, atau dengan bacaan yang lainnya. Yang dimaksud dengan arbun atau urban atau urbun itu adalah jual beli memakai DP. Jual beli memakai DP, satu nominal tertentu di depan akad,
yang demikian disepakati jikalau akad berlanjut dengan prestasi, maka itu merupakan bagian daripada harga. Akan tetapi jikalau akad menemukan kebuntuan atau sang pembeli mengalami wan prestasi, maka DP tersebut dihanguskan dan menjadi hak milik daripada si penjual. Hak milik daripada penjual. Yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik daripada Amir bin Shu'aib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik daripada Amir bin Shu'aib, dan Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta itu biasanya ada dua redaksi yang umum beliau katakan. Yang pertama, contohnya misalkan sami'tu, aku mendengar daripada fulan, daripada fulan sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua dengan kalimat balaghani, telah sampai kepadaku, dan telah sampai kepadaku, dan hadis ini Al-Imam Malik menyatakan telah sampai kepadaku daripada Ibnu Luhai'ah daripada Amir bin Shu'aib daripada Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan memakai sistem DP sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Dan Ibnu Luhai'ah ini termasuk rawi yang lemah dan dituhmah serta dituduh hafalannya oleh sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama, maka hadis ini walhasil ringkasnya adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Nah, kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah pembahasan tentang jual beli yang demikian? Jual beli yang demikian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli di zaman dulu itu dominannya adalah tunai. Dominannya adalah tunai. Dan sangat sedikit yang dicicil atau dengan pembayaran yang tertunda. Adapun jual beli saat ini sebagaimana kita ketahui itu dominannya adalah kredit atau dicicil, dan sangat sedikit kasusnya yang langsung tunai, apalagi nominalnya sangat besar. Nah, pengertian uang muka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia disebut dengan panjar atau persekot atau yang semacamnya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan orban. Disebut juga dengan orbun, dan itu maksudnya adalah satu nominal tertentu yang diserahkan oleh pembeli kepada si penjual, atau istilah kita mungkin yang lebih gampang adalah uang muka, atau yang lain menyebutkan adalah sebagai tanda keseriusan si pembeli kepada si penjual. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di dalam jual beli yang pembayarannya tertunda itu ada dua kondisi. Yang pertama tadi adalah sebagaimana yang diharapkan, transaksi bisa rampung sampai selesai. Transaksi bisa rampung sampai selesai, jual beli angsuran atau jual beli taksid atau jual beli kredit tersebut. Adapun yang kedua adalah tidak sebagaimana yang diharapkan. Tidak sebagaimana yang diharapkan, si pembeli tidak bisa melanjutkan apa yang dia niatkan untuk membeli yang dia beli tersebut. Yang pertama biasanya di dalam bahasa hukum disebut dengan prestasi, dan yang kedua di dalam bahasa hukum disebut dengan wan prestasi. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gambarannya kata beliau adalah sejumlah uang yang dibayarkan di depan oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Jikalau transaksi itu dilanjutkan, maka uang tersebut masuk dan include di dalam nominal pelunasan. Kalau tidak, maka otomatis menjadi hak milik si penjual. Hak milik si penjual. Jadi disepakati di depan, kemudian jelas di depan bagi kedua belah pihak bahwa ada nominal tertentu yang dijadikan sebagai garansi jikalau terjadi wan prestasi. Dan ini biasanya adalah nominal yang tidak terlalu besar, nominal kecil, biasanya demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Secara ringkas jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan jual beli memakai sistem DP atau uang jadi atau uang panjar, uang muka atau persekot atau istilah-istilah yang lainnya. Nah, bagaimanakah hukumnya di dalam Islam? Bagaimanakah hukumnya di dalam al-Islam?
Para ulama beda pendapat tentang hukum jual beli seperti ini. Yang dimaksud adalah status uang yang dihanguskan. Para ulama tidak beda pendapat jikalau itu berakhir dengan prestasi, si pembeli berhasil melakukan pelunasan. Tetapi para ulama berbeda pendapat jikalau terjadinya wan prestasi, kemudian si pembeli mengambil uang tersebut dan menyatakan hangus. Bagaimanakah hukumnya? Nah, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, demikian juga keumuman di dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, bahwa jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maksudnya adalah uang tadi adalah uang yang diambil secara zalim, bahwa si pembeli jikalau menghanguskan kemudian mengambil dan menjadikan hak kepemilikan pada dia atas uang DP tadi, maka yang demikian diharamkan dan uangnya tidak halal. Adapun yang kedua adalah pendapat di dalam mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, di mana di dalam mazhab Hanabilah hal yang demikian diperbolehkan. Hal yang demikian diperbolehkan dan uang tersebut halal menjadi kepemilikan daripada si penjual. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi, bahwa para ulama dari 4 mazhab berbeda pendapat apakah jual beli yang demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan ataukah tidak. Dan di sini Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan diharamkan. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat kita ini mayoritasnya bermadhab apa ya jamaah? Madhab Syafi'i. Dan di dalam Islam tidak ada ketentuan wajib kaku, baku, fanatik dengan satu madhab. Kenapa? Sebab misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya, beliau ketika mengeluarkan zakat itu harus ke 8 asnaf, dicari secara maksimal, harus 8 asnaf, tidak boleh hanya satu asnaf. Contohnya demikian, seperti itu. Padahal ini adalah satu hal yang sulit. Makanya ada kasus unik, misalkan di masyarakat kita itu mereka pindah madhab sementara waktu. Sebetulnya hal yang demikian tidak diperlukan. Sebab di dalam Islam seorang muslim adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Mana yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, kesanalah dia melakukan dan mengikuti pandangan tersebut. Nah, contohnya misalkan kasus yang lain itu adalah pada distribusi zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh hanya satu asnaf saja, harus ke 8 asnaf dicari secara maksimal. Kalau tidak demikian maka tidak diperbolehkan. Maka ada kasus unik, sebagian pesantren itu ketika mengeluarkan zakat hanya kepada satu di antara 8 mustahik, mereka menyatakan aku mengeluarkan zakat dengan berpindah mazhab dari mazhab Syafi'i, contohnya misalkan kepada mazhab Hanafi. Ini tentu saja adalah kasus yang sebetulnya agak lucu dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Seakan-akan Islam itu ada berbagai macam hal, golongan atau yang semacamnya. Contohnya lagi misalkan seseorang ketika tawaf. Ketika tawaf jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam mazhab Hanafi yang dimaksud dengan wudu batal tersentuh wanita itu bukan tersentuh tetapi berhubungan badan. Dan di dalam mazhab Hambali itu adalah jikalau menyentuh kulit tetapi dengan syahwat. Adapun dalam mazhab Syafi'i tersentuh sengaja, tidak sengaja, mahram atau bukan mahram, maka batal. Nah, masalahnya adalah ketika tawaf merupakan satu ketentuan yang wajib dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil atau dari hadas besar. Dulu sebagian mereka yang kaku misalkan dalam bermadhab, mereka berniat dulu ketika akan tawaf, sengaja aku berpindah dari mana tadi jamaah, madhab mana? Madhab Syafi'i ke madhab Hanafi. Jadi bukan demikian sebetulnya ajaran Islam yang dibawa oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga di dalam masalah jual beli yang sedang kita bicarakan ini. Apa namanya? Jual beli dengan sistem DP, uang muka. Dalam mazhab Syafi'i jelas ditegaskan dari berbagai macam ulama di mazhab Syafi'i bahwa jual beli memakai DP tadi diharamkan, dan uang yang dihanguskan itu adalah uang yang tidak halal. Apakah dalam kenyataannya misalkan mereka yang fanatik dalam mazhab Syafi'i menerapkan hal ini? Maksudnya dia tidak mau jual beli dengan sistem DP sama sekali, ataukah dia melakukannya? Kalau kita lihat kebanyakan melakukannya tanpa tahu bahwa Imam Syafi'i mengharamkannya. Dan tentu saja tidak mesti sebelum transaksi dia berkata, sengaja aku pindah apa tadi? Dari mazhab Syafi'i yang mengharamkan DP ke mazhab siapa tadi? Imam Ahmad yang menghalalkan hangusnya DP. Maka ini tentu saja adalah hal yang perlu kita ketahui. Nah, jemaah dalam mata Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengharamkan yang demikian karena alasannya adalah adanya hadis ini. Adanya hadis ini bahwa Al-Imam Malik meriwayatkan daripada Ibnu Luhai'ah daripada Amir bin Shu'aib bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli urbun atau beli urban, mengharamkan jual beli dengan sistem DP tadi. Ini alasannya. Adapun alasan yang kedua, hal yang demikian adanya al-gharar atau spekulasi. Seakan-akan si pembeli berada pada status yang belum pasti dan jelas. Apakah barang yang telah dia beli, telah dia DP, bisa dia dapatkan, ataukah bahkan dia mengalami ketidakpastian, gagal di tengah jalan, uangnya juga melayang, hilang, seperti itu. Kemudian juga alasan yang lain ulama yang mengharamkan bahwa yang demikian adalah termasuk dalam aklu amwalal ghairi bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil tanpa ada kompensasi apapun. Jadi seseorang jualan kemudian DP, ketika gagal ambil kemudian dijual lagi, demikian seterusnya. Nah, keuntungan yang demikian oleh para ulama yang mengharamkan itu adalah sebagai bentuk memakan harta orang lain secara batil. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah penjelasan di dalam mazhab Al-Imam Ahmad? Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa Al-Imam Ahmad menyatakan yang demikian diperbolehkan, bahwa yang demikian diperbolehkan baik bagi penjual maupun bagi si pembeli, dan dalam kondisi apapun yang terjadi itu sah dan halal, baik kondisinya adalah prestasi, baik kondisinya adalah wan prestasi. Imam Ahmad menyatakan bahwa hal yang demikian diperbolehkan, dan ini juga merupakan pendapat daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Luhai'ah itu adalah hadis yang lemah. Itu adalah hadis yang lemah. Naam. Dan alasan daripada Al-Imam Ahmad adalah salah satu athar yang diriwayatkan bahwa Nafi' bin Harith menyatakan suatu saat dia diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk membeli satu bangunan di Mekah. Jadi Harith bin Nafi', salah seorang pembantu atau pegawai di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau suatu saat mendapatkan perintah untuk membeli satu bangunan, satu aset, satu properti di Mekah. Kata Umar bin Khattab, belilah yang demikian untuk Darus Sijn, nanti kita jadikan sebagai penjara, dan kepemilikannya itu adalah Safwan bin Umayyah. Fa in radiya Umar wa illa falahu kadza wa kadza. Apabila Umar suka, maka Safwan berhak mendapatkan uang demikian-demikian. Kata Umar kepada Harith bin Nafi', belilah bangunan tersebut untuk kita jadikan penjara di Mekah. Kemudian jikalau
kita berhasil melunasinya, maka itulah yang terjadi. Dan jikalau kita di tengah jalan berubah pandangan atau gagal dalam pelunasan, maka harta yang telah kita serahkan sebagai DP itu menjadi milik daripada Safwan bin Umayyah sebagai pemilik atau penjual tersebut. Al-Athram berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad, siapakah yang berpendapat demikian? Maka Imam Ahmad menyatakan itu adalah pendapat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam madhab Al-Imam Ahmad dipandang bahwa yang demikian itu sebagai kompensasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa si penjual ketika menjual barang dagangannya kemudian mensyaratkan ada uang muka atau DP atau katakanlah bahasa-bahasa yang lain, maksudnya itu adalah sebagai kompensasi atas hilangnya kesempatan si penjual untuk menawarkan pada pihak yang lain. Makanya biasanya dikasih waktu. Dan jual beli DP ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tanpa ada batasan waktu, dan ini para ulama bahkan dalam madhab Imam Ahmad mengharamkan, dan yang dibolehkan adalah jikalau diberikan batas waktu atau tempo. Misalkan kesepakatannya jual beli mobil, katakanlah DP-nya 5 juta, dalam tempo waktu dikasih kesempatan 3 bulan. Nah, harus ada limit waktu yang disepakati. Kalau lewat berarti wan prestasi, maka 5 juta menjadi pemilik atau si penjual mobil. Jikalau prestasi, maka 5 juta bagian daripada harga mobil tersebut. Nah, salah satu sebab kenapa uang DP dalam kasus jual beli mobil tadi, mobil bekas tadi, menjadi hak milik si penjual, karena dia tidak boleh menawarkan kepada pihak lain dalam jangka waktu selama yang disepakati tadi. Kasus tadi misalkan 3 bulan. Nah, hak untuk menawarkan pada pihak yang lain tadi menjadi hilang, itu ada kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk uang DP tadi. Gagal berarti itu menjadi hak milik siapa? Si penjual dalam kasus ini. Kemudian ada lagi takyif atau penjelasan yang lain daripada mazhab Al-Imam Ahmad, bahwa yang demikian adalah iqalah, bahwa yang demikian adalah kesepakatan pembatalan di depan. Jadi di dalam Islam sebagaimana dulu telah kita jelaskan, jual beli itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada hak khiyar. Hak khiyar itu adalah selama di majlis, si penjual atau si pembeli mempunyai hak otomatis melekat untuk membatalkan. Yang kedua, jikalau ada aib. Jikalau ada aib, baik si penjual, biasanya si pembeli, atau si pembeli, tapi aib biasanya haknya ada pada si pembeli. Jikalau si pembeli menemukan aib tanpa batas waktu, jikalau aib tersebut ternyata sudah ada saat barang tersebut dibeli, otomatis si pembeli mempunyai hak yang melekat dan dijamin oleh Islam untuk membatalkan. Yang ketiga adalah khiyar syarat. Jikalau misalkan si pembeli atau si penjual mengajukan satu syarat, satu klausul khusus untuk boleh membatalkan dalam klausul tertentu tersebut. Nah, jikalau ini telah rampung, maka tidak ada lagi kesempatan untuk membatalkan transaksi, kecuali satu-satunya adalah iqalah. Iqalah itu maksudnya adalah membatalkan akad ketika tidak punya alasan lagi untuk membatalkan. Semua kondisi telah rampung dan tuntas. Dan ini sifatnya adalah pengajuan atau klausul yang disepakati di depan. Contohnya misalkan jual beli telah rampung, telah berpisah, tidak ada juga hak pembatalan, tetapi pada satu keadaan salah satu pihak berubah pikiran dan pertimbangan, kemudian dia memohon kepada pihak lain. Contohnya misalkan dari sudut si penjual, dia menyatakan saya berubah pikiran, saya enggak jadi jual barang saya paham ini tidak boleh lagi, maka saya memohon bisa enggak dibatalkan. Nah, jadi kalau sudah tuntas, itu yang ada adalah permohonan. Tergantung daripada si pembeli.
Kalau dia mengabulkan permohonan daripada si penjual dalam kasus ini, maka dia mendapatkan pahala. Demikian juga dari sudut si pembeli. Bisa saja si pembeli berubah pikiran di tengah jalan. Saya katakanlah pada satu kasus khusus mendapatkan musibah. Bisa enggak saya mengajukan pembatalan? Dalam kondisi dia paham bahwa memang tidak ada kesepakatan pembatalan, tidak juga aib, dan semua transaksi tuntas, hanya saja boleh memohon. Si pembeli misalkan memohon kepada si penjual, bisa enggak dibatalkan? Tergantung kepada si penjual. Ini disebut dengan istilah apa? Iqalah. Barang siapa yang mengabulkan iqalah saudaranya dalam satu transaksi, dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dalam jual beli kredit, iqalah ini biasanya dijadikan sebagai salah satu pengaman, sebagai salah satu solusi atau exit ketika terjadi wan prestasi. Sebagaimana kita ketahui dalam akad konvensional itu kan jelas biasanya kalau wan prestasi ditarik barangnya, ya, atau misalkan umumnya itu dimasukkan ke balai lelang untuk likuidasi aset tersebut. Nah, kalau dalam syariat Islam tidak seperti itu. Biasanya kalau di konvensional peringatan, kemudian denda, ya kan, kemudian dimasukkan ke lelang untuk eksekusi. Kalau dalam Islam itu kan tidak ada denda. Contohnya kita mengkreditkan mobil, contohnya kita mengkreditkan rumah, tanah. Kalau si pembeli terlambat, di dalam Islam diharamkan denda. Artinya pilihan pengaman bagi si pembeli, bagi si penjual kredit itu terbatas dan risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar. Bagaimana dengan denda? Di dalam Islam denda itu masuk dalam riba. Masuk dalam riba nasi'ah. Sebagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa riba jahiliyah adalah apa yang pernah dilakukan oleh Abbas, pamanku, di mana menjual satu barang, di mana meminjamkan atau menjual satu barang secara tertunda pembayarannya, ketika dibayar tepat waktu dikembalikan, tidak ada denda, tetapi ketika tidak mampu diberikan toleransi waktu dengan denda. Itu jelas riba, denda. Nah, lalu apakah ada para ulama yang membolehkan denda? Ada. Yang pertama adalah dalam kondisi orang yang menjual menderita kerugian. Menderita kerugian karena keterlambatan tadi. Jadi secara fakta, contohnya seseorang mengkreditkan mobil atau rumah, kemudian si pembelinya macet katakanlah 5 bulan, dan secara fakta ternyata si penjual dia juga mempunyai tagihan-tagihan dan itu mempunyai konsekuensi hukum, ternyata dia juga menderita kerugian atau dituntut. Nah, di dalam Islam kalau ada kerugian yang demikian, sebagian para ulama membolehkan didenda sesuai dengan dampak kerugian tersebut. Adapun yang kedua, ada juga para ulama yang membolehkan, sebagian para ulama di dalam mazhab Syafi'i dibolehkannya gharamah atau denda tadi kalau dengan alasan, kalau untuk diberikan kepada fakir miskin, syaratnya kalau diberikan untuk fakir miskin, dan yang kedua terhadap mumatil. Mumatil itu adalah denda diberikan kepada orang yang secara analisa mampu, tapi dia sengaja tidak mau melunasi kewajibannya, tidak mau melunasi kewajibannya. Dan ketika denda tadi ditetapkan, itu tidak dimasukkan dalam keuntungan pada neraca keuangan, tetapi didistribusikan untuk sumbangan fakir miskin. Nah, demikian juga kata al-Imam dalam mazhab al-Imam Ahmad, bahwa penghangusan DP tadi dianggap sebagai iqalah. Jadi memang disepakati di awal kalau si pembeli gagal, maka ada hak daripada si penjual untuk membatalkan akad dengan kompensasi, dengan syarat kompensasi. Dan ini juga bisa menjadi salah satu pengaman dalam akad kredit.
bahwa jikalau macet misalkan, setelah diberikan peringatan, setelah diberikan toleransi tetap tidak bisa terpenuhi, maka si pembeli dipersilahkan untuk menjual aset yang telah dia beli sekian bulan misalkan. Ketika laku, maka dibayarkan dan dilunasi, dan keuntungannya menjadi keuntungan si pembeli. Ketika tidak bisa terjual, maka setelah diberikan toleransi disepakati adanya iqalah atau pembatalan akad. Barang kembali kepada si penjual dan si pembeli dikembalikan uangnya setelah dipotong kompensasi iqalah. Itu juga masuk kalau kita lihat dalam pembahasan hadis ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Sampai di sini jamaah pembahasan tentang jual beli DP. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya, silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan. Jual beli kredit atau jual beli DP, kemudian DP-nya hangus tadi. Ya, silahkan. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman begitu Pak ya, atau yang mungkin masih ada kebingungan. Silahkan jamaah, ada pertanyaan. Supaya lebih luas biasanya ada input pertanyaan sehingga kita bisa diskusikan. Ya silakan jemaah. Ya, hal ini juga dibolehkan kalau saya lihat di dalam fatwa Lajnah Daimah di Saudi, di mana pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah yang saat itu diketuai oleh Syekh bin Baz, bolehkah seorang penjual mengambil uang muka atau uang DP dari pembeli jika pembeli batal membelinya atau mengembalikan pembelian? Apakah secara hukum syariat si penjual berhak mengambil uang muka tersebut? Maka jawaban Syekh bin Baz, hal yang demikian adalah diperbolehkan. Hal yang demikian adalah diperbolehkan. Dan uang tersebut adalah halal. Uang tersebut adalah halal. Di sini tentu saja memang secara rasional si pembeli perlu berhati-hati. Karena itu dia berada dalam satu di antara dua kemungkinan, ya dia memilih DP yang enggak terlalu besar. Kita bisa bayangkan misalkan beli rumah, kemudian DP-nya 200 juta, harganya katakanlah 1 miliar, waktu pelunasannya 6 bulan katakan. Ternyata one prestasi 200 juta tadi dihanguskan oleh si penjual. Wah, sakitnya lumayan jamaah itu kalau 200 juta. Tapi kalau katakanlah tanda jadinya 3 juta, ya kan, waktu pelunasannya 6 bulan, kalau nggak jadi lanjut silahkan diambil, itu juga kayaknya enteng aja jamaah ya, ringan ya. Apalagi kalau misalkan asetnya misalkan 10 miliar, DP-nya 1 miliar, 1 miliarnya dihanguskan, Masya Allah, itu sakitnya lumayan. Ya silahkan Pak. Iya. Ya, ini disebut dengan jual beli taksid jamaah, jual beli secara kredit. Dan para ulama sepakat kalau harganya sama boleh. Kalau tunai 1.200.000, kalau kredit 1.200.000. Ulama sepakat boleh, ya kan? Kemudian yang kedua bentuknya adalah kalau jual beli kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Mayoritas para ulama, hampir keseluruhan, mayoritas maksudnya 90% lebih, para ulama juga menyatakan boleh jikalau si penjual memang adalah si pemilik, dia menjual barang dia. Dan dalam kasus saat ini kan bukan dua pihak lagi, biasanya jual beli kredit 3 pihak. Ada pembiayaan,
Ada pembeli, ada penjual. Kita tidak bahas itu. Kita bahas jual beli kredit secara umum dua belah pihak, si penjual dengan si pembeli. Nah, kalau dilebihkan harganya, kebanyakan para ulama membolehkan. Kenapakah demikian? Karena memang di dalam Islam, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risiko dalam jual beli kredit itu umumnya ditanggung sepenuhnya oleh si pembeli atau si penjual. Ya, normalnya si pembeli setelah melepas barangnya dia ambil uangnya. Sebab momok bagi seorang pedagang itu adalah modal tidak bisa diputar lagi. Kalau macet, wah pusing juga, ya kan? Dan karena hal ini maka biasanya umumnya jual beli kredit lebih mahal daripada jual beli tunai, dan ini memang universal. Jangankan jual beli kredit, jual beli sama-sama tunai itu juga boleh beda harga. Fulan A datang kepada kita tunai, kita jual 1 juta, boleh. Fulan B datang kepada kita jual 1.200.000 tunai, itu juga boleh terhadap orang yang berbeda jikalau tidak sedang sama-sama ada di tempat tersebut. Nah, demikian jual beli kredit itu adalah sebagai kompensasi atas terlambatnya si penjual menerima uang transaksi yang dia ingin kembali dia putarkan. Dan para ulama menyatakan hal yang demikian diperbolehkan. Ada sebagian orang menyatakan bahwa yang demikian tidak diperbolehkan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli 2 transaksi dalam 1 akad. Bukankah ini seakan-akan 2 transaksi atau 2 harga dalam 1 akad jual beli? Kita katakan bukan 2 harga dalam 1 akad, sebab 2 harga hanya dalam tahapan penawaran saja. Kalau tunai sekian, kalau kredit sekian. Ketiga transaksi hanya 1 harga saja yang dipilih. Oleh karena itulah ringkasnya yang demikian diperbolehkan, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi selama harganya itu fix di depan, tidak floating sebagaimana dalam akad umumnya. Kemudian yang kedua, tidak ada denda atas keterlambatan. Kemudian yang ketiga, barang dalam akad kredit langsung diserah terimakan dan itu merupakan milik si penjual, maka boleh harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Justru aneh ketika harga kredit sama dengan harga tunai kalau jangka waktunya lama. Kalau 1 bulan sih masih bisa, sebagian orang bisa dalam 1 tahun maksimal kalau aset properti. Tapi kalau 5 tahun sama kredit dengan tunai, itu satu hal yang mustahil, jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat inflasi minimal saja 5%. Inflasi rata-rata katakanlah 5% dalam 1 tahun. Kadang-kadang kalau tinggi bisa mencapai 10%. Kalau 10 tahun, katakanlah inflasinya 10%, ya tentu saja merupakan kerugian bagi si penjual. Jadi tujuan dinaikkannya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai, yang pertama adalah untuk mereduksi inflasi tadi, menghilangkan inflasi. Pembicaraan kedua baru tujuannya adalah ada untung sedikit, seperti itu. Inflasi katakanlah 5% per tahun, ya itu kan harus dikeluarkan dulu dari harga. Kalau enggak ya bukannya untung malah apa jemaah? Buntung. Dan ada kasus unik, terkadang seseorang tidak adil sebagaimana ini pernah saya sampaikan. Dia katakan, oh enggak boleh dibedain tunai dengan kredit. Ternyata itu kalau posisi dia sebagai apa? Pembeli. Kalau dia posisi sebagai penjual, berubah lagi. Sebab memang secara rasional dan universal jual beli kredit itu lebih tinggi daripada jual beli tunai. Hanya masalahnya kan kadang-kadang dia bukan pemilik,
hanya ngutangin uang dalam jual beli kredit, pihak pembiayaan, itu yang nggak boleh. Yang kedua adanya denda atas keterlambatan. Yang ketiga basis bunga yang floating, tuh naik, misalkan fix hanya awal-awal saja, seperti itu. Maka itu yang diharamkan. Adapun kita menjual lebih tinggi daripada tunai, itu boleh, tidak masalah sama sekali. Taib, ada yang lain mungkin, silahkan jamaah. Nah, kalau tidak ada sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.